Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Friday Zaratul Jannah dengan NIM 2005 1214041. Saya dari kelas Sistem Informasi 2020A. Saya dari program studi Sistem Informasi, jurusan Teknik Informatika, Universitas Negeri Surabaya. Saya di sini akan menjelaskan sedikit banyak tentang algoritma penjadwalan, priority scheduling. Kemudian di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu penjadwalan proses. Penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer, yaitu kriteria untuk mengukur dan optimasi kinerja penjadwalan. Algoritmanya ada 7, yaitu FIFO, SCF, HRN, MFQ, RR, SRF, dan PS. Di sini saya akan menjelaskan pada algoritma yang ketujuh, yaitu PS. Prioritas sendiri itu adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan urutan atau hierarki suatu proses yang sedang masuk dalam redik WW. Penjadwalan proses ini merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing. Prioritas suatu proses dapat ditentukan melalui beberapa karakteristik. Prioritas suatu proses dapat ditentukan melalui beberapa karakteristik antara lain seperti berikut. Pertama, time limit. Yang kedua, memory requirement. Yang ketiga, access file. Yang keempat, perbandingan antara I/O burst dengan CPU burst, input-output. Kemudian, yang kelima adalah tingkat kepentingan proses. Di sini yang paling umum adalah prioritas statis dan dinamis. Pada prioritas statis, penentuan prioritas proses menggunakan sistem dengan perilaku aplikasi yang teratur dan telah diketahui. Namun sebaliknya, pada prioritas dinamis, algoritma dituntun oleh keputusan untuk memenuhi kebijaksanaan tertentu yang menjadi tujuan. Kemudian yang kedua yang umum adalah proses yang menunggu operasi input-output harus diprioritaskan. Kemudian pada algoritma ini, penjadwalan proses ini terdapat dua macam penjadwalan, yaitu bisa preemptif dan yang kedua bisa non-preemptif. Preemptif sendiri adalah jika ada suatu proses yang baru datang memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada proses yang sedang dijalankan atau sebelumnya itu, maka proses yang sedang berjalan tersebut dihentikan. Lalu CPU dialihkan untuk proses yang baru datang tersebut. Sedangkan untuk non-preemptif adalah proses yang baru datang tidak dapat mengganggu proses yang sedang berjalan, tetapi hanya diletakkan di depan QW. Kemudian ada kelebihan dan kelemahan dari penjadwalan proses ini. Memenuhi kebijaksanaan yang ingin mencapai maksimalisasi suatu kriteria yang diterapkan. Itu adalah kelebihannya. Salah satu kelebihan dari penjadwalan proses. Dapat terjadinya indefinite blocking atau starvation. Solusi dari permasalahan ini adalah aging, yaitu meningkatkan prioritas dari setiap proses yang menunggu dalam WW secara bertahap. Contoh, saya berikan contoh ilustrasinya seperti ini. Jika setiap 10 menit prioritas dari masing-masing proses menunggu dalam WW dinaikkan satu tingkat setiap 10 menit. Jadi, maka proses yang memiliki prioritas yang 127 setidaknya dalam 21 jam 20 menit, proses tersebut akan memiliki prioritas 0, yaitu prioritas tertinggi. Kemudian saya akan memberikan contoh perhitungan dari penjadwalan prioritas ini. Sebentar, saya memakai pointer terlebih dahulu. Di sini terdapat 4 proses, yaitu proses P1,
proses P2, proses P3, dan proses P4. Dengan waktu, prioritas, dan kedatangan. Waktu kedatangan ini diasumsikan dengan 0, yaitu waktu tibanya yaitu 0 semuanya. Kemudian prioritas di sini tertinggi adalah 1 dan terendah adalah 4 yang dimiliki oleh proses P1. Untuk mengeksekusinya, kita menggunakan prioritas yang tertinggi dulu, yaitu yang dimiliki oleh P2. P2 di sini kita eksekusi dulu dengan waktunya 0, waktunya 8 dan kedatangannya 0, maka waktu kedatangan 0, waktunya 8. Kemudian prioritas kedua dimiliki oleh proses P4, di sini P4. Kemudian waktunya adalah 3, jadi 8 ditambah 3 sama dengan 11. Kemudian prioritas yang ketiga dimiliki oleh proses P3 dengan waktu 7, maka 11 ditambah 7 sama dengan 18. Kemudian prioritas keempat, prioritas terendah yang dimiliki oleh proses P1, maka P1 ada di sini dan waktunya 6, maka 18 ditambah 6 sama dengan 24. Selanjutnya kita menghitung waktu tunggu, waiting time-nya. Jadi P1 di sini memiliki waiting time 18. P2 di sini memiliki waiting time 0. P3 di sini memiliki waiting time 11 dan P4 di sini memiliki waiting time 8. Waiting time ini seharusnya dikurangi oleh waktu kedatangan. Namun waktu kedatangannya ini semuanya 0, maka hasilnya sama saja. Kemudian kita menghitung waktu tunggu rata-ratanya dengan menambahkan P1, menambahkan P2, menambahkan P3, menambahkan P4, dan kemudian dibagi dari jumlah prosesnya ini, yaitu 18 tambah 0 tambah 11 tambah 8 dibagi 4, hasilnya adalah 9,25. Kemudian, mari beralih ke contoh yang kedua. Di sini sama, kita asumsikan bahwa waktu kedatangannya adalah 0. Di sini ada 5 proses. Ada P1, P2, P3, P4, dan P5 dengan waktu 10, 1, 2, 1, 5 dan prioritasnya di sini. P1 memiliki waktu 10 dan prioritas 3. P2 memiliki waktu 1 dan prioritas 1. P3 dengan waktu 2 dan prioritas 4. Proses P4 dengan waktu 1 dan prioritas 5. Kemudian proses 5 memiliki waktu 5 dan prioritas yang kedua. Sama seperti tadi, prioritas yang kita eksekusi dulu adalah prioritas pertama yang dimiliki oleh P2. Jadi P2 di sini dengan waktu kedatangan 0 ini tadi, waktu kedatangan 0, kemudian waktunya adalah 1, P2 0 sampai 1. Kemudian prioritas kedua yaitu P5, dengan waktu 5 maka 1 tambah 5 sama dengan 6. Kemudian prioritas ketiga yaitu P1 dengan waktu 10, maka 6 tambah 10 sama dengan 16. Kemudian prioritas keempat dimiliki oleh P3, maka 16 ditambah waktunya P3 ini 2 sama dengan 18. Kemudian prioritas terendah yaitu prioritas 5 yang dimiliki oleh P4, maka 18 ditambah 1 sama dengan 19. Setelah Gantt chart-nya sudah terjadi seperti ini, sudah terhitung, maka kita harus menghitung waktu tunggunya. Yang dimiliki oleh P1 adalah 6, ini. Kemudian P2 adalah 0. P3 16 di sini. P4 dengan 18 di sini. P5 dengan 1. Kemudian kita hitung waktu tunggu rata-ratanya dengan menambahkan P1, P2, P3, P4, P5, kemudian dibagi dengan jumlahnya yaitu 5, di mana 6 adalah P1,
0 adalah P2, 16 adalah P3, 18 adalah P4, 1 adalah P5, kemudian dibagi 5, yaitu hasilnya 41 dibagi 5 milisecond. Hasilnya adalah 8,2 milisecond. Kemudian mari kita lanjut, mungkin teman-teman masih bingung, saya lanjut ke contoh perhitungan yang ketiga. Di sini ada proses 5, totalnya 5 dengan waktu dan prioritas. Ini juga diasumsikan waktu kedatangannya adalah 0. Ada P1, P2, P3, P4, dan P5. P1 di sini memiliki waktu 10, prioritas 3. Yang kemudian proses P2 dengan waktu 1 dan prioritas 1. Proses P3 dengan waktu 2 dan prioritas 3. Kemudian P4 dengan waktu 1 dan prioritas 4. Kemudian proses P5 dengan waktu 5 dan prioritas kedua. Mari kita eksekusi. Yang pertama adalah prioritas tertinggi, yaitu 1, dimiliki oleh P2. P2 di sini kemudian waktu kedatangannya adalah 0, waktunya adalah 1. Kemudian prioritas kedua adalah P5 yang memiliki waktu 5, maka 1 tambah 5 sama dengan 6. Nah, kemudian di sini ini kan sama prioritasnya 3 dan 3 dimiliki oleh P1 dan P3. Maka kita harus menerapkan algoritma FIFO, first in, first out, yaitu yang pertama datang. Kita memakai P1, memakai algoritma FIFO. Jadi P1 dulu kita eksekusi, yaitu yang memiliki waktu 10, 6 tambah 10 sama dengan 16. Baru P3-nya ini jadi prioritas keempat dengan waktu 2. Jadi P3 waktunya 16 tambah 2 sama dengan 18. Kemudian prioritas terakhir 4 ini jadi 5. Dari proses P4, waktunya 1, maka 18 tambah 1 sama dengan 19. Selanjutnya kita menghitung waktu tunggunya, yaitu P1 memiliki waktu tunggu 6, P2 di sini 0, P3 di sini 16, P4 18, dan P5 1. Untuk menghitung waktu rata-ratanya, waktu tunggu rata-ratanya sama seperti yang sebelumnya. P1 tambah P2 tambah P3 tambah P4 tambah P5 dijumlahkan, kemudian dibagi, yaitu 6, 0, 16, 18, 1, kemudian dibagi 5 jumlahnya tadi sama dengan 8,2 milidetik. Mungkin itu saja contoh dari saya tentang perhitungannya. Kemudian kita beralih pada contoh dalam kehidupan sehari-hari dalam algoritma contohkan. Gambar di samping adalah salah satu contoh dari penjadwalan mempunyai prioritas, yang artinya kegiatan yang diprioritaskan akan diutamakan terlebih dahulu atau dilakukan terlebih dahulu. Gambar di atas adalah seorang presiden kita di suatu acara. Contohnya, di sini kita bukan acaranya yang akan kita sorot, tetapi sambutan acaranya. Seandainya di acara tersebut ada ketua RT, ketua RW, kepala desa, pejabat, dan presiden tersebut, kira-kira siapa yang diprioritaskan untuk sambutan pertama kali? Jika teman-teman menjawab presiden, itu jawabannya benar, karena menurut penjelasan tadi yang sudah kita bahas bersama-sama ini, jika dalam suatu acara ada sambutan, maka yang pertama adalah yang mempunyai kedudukan paling tinggi. Dari kasus di atas, kita dapat mengetahui prioritasnya dan bisa kita susun sambutannya seperti berikut, yaitu yang pertama presiden, yang kedudukannya paling tinggi diprioritaskan paling tinggi, kemudian baru pejabat, kemudian kepala desa, kemudian ketua RW, dan kemudian ada ketua RT. Itu contoh dalam kehidupan sehari-hari penerapannya. Kemudian ini adalah penerapan penjadwalan jaringan chatting. Jadi di sini apabila ada suatu notifikasi, maka CPU prosesornya akan menjalankan notifikasi itu terlebih dahulu karena diprioritaskan adanya notifikasi. Kemudian ada juga aplikasi antivirus yang mendeteksi adanya virus, maka akan diprioritaskan terlebih dahulu.
Jadi apabila ada antivirus mendeteksi ternyata adanya virus, maka ini diprioritaskan dalam penjadwalan proses ini. Jadi menjadi proses yang diprioritaskan tertinggi. Kemudian ada juga notifikasi email, sama seperti notifikasi chatting tadi. Kemudian ada notifikasi berita juga masuk ke dalam notifikasi. Kemudian kalau adanya panggilan telepon atau yang lainnya masuk yang sangat penting, urgent, maka diprioritaskan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang algoritma penjadwalan proses. Apabila ada teman-teman yang bingung, bisa ditanyakan di kolom komentar. Maaf apabila saya ada salah kata. Terima kasih telah menyimak penjelasan saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.